Pedagang daging sapi di Jabodetabek mogok jualan pada Kamis kemarin karena kenaikan harga dari produsen tapi sudah mulai berjualan kembali. Namun pemerintah mengklaim tidak terjadi kelangkaan, tapi harga daging sapi tingkat eceran yang naik. Nah, jelang bulan Ramadan tentu situasi ini mengkhawatirkan sejumlah pedagang dan juga tentunya konsumen. Kita akan diskusikan dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok dan juga Sekjen Asosiasi Pedagang Daging Indonesia atau APDI Yayan Suryana. Selamat sore Pak Hasudungan dan juga Pak Yayan dengan Diana di studio. Selamat sore Bu, Mbak. Baik, saya mau ke Pak Yayan terlebih dahulu. Pak Yayan, ini kan ada aksi mogok pedagang daging sapi yang kita tahu sebenarnya bukan kali pertama. Nah, memang apakah sebelumnya aspirasi soal kestabilan harga sapi ini sudah disampaikan ke misalnya Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian? Kami sudah menyampaikan sebelum terjadi aksi mogok tanggal 23 kemarin, tanggal 5 itu kami ada pertemuan dengan Dirut PKH. Pada waktu itu, insya Allah Dirut PKH pun menjembatani kami untuk tidak jadi berhenti beraktivitas berjualan, Mbak. Oke. Kemudian ketika sudah ada rapat tersebut, apa Pak yang membuat para pedagang mungkin kurang puas begitu dengan hasilnya sehingga memutuskan untuk tetap mogok begitu beberapa waktu lalu? Karena dalam waktu 2 pekan itu ada kenaikan harga lagi, Mbak. Makanya kami para pedagang daging mau tidak mau, karena kami punya beban moral terhadap masyarakat, harus menjual berapa, karena yang selalu disalahkan adalah kami para pedagang daging, karena menaikkan harga itu kan semena-mena katanya Mbak. Oke, dari perspektif Pak Yayan sebenarnya apa yang membuat harga daging sapi selama 2 pekan terakhir itu tidak stabil? Ya karena kenaikan harga. Karena kenaikan harga aja. Oke, baik. Saya mau beralih ke Pak Hasudungan. Pak Kadis, mungkin boleh berbagi perspektif soal dari Dinas Ketahanan Pangan ya, soal harga sapi yang tidak stabil ini. Apa penyebabnya sih Pak? Apakah memang beberapa waktu lalu kan kita lihat bahwa memang adanya faktor Australia yang juga menjaga kuota sapinya begitu, itu juga berdampak pada Indonesia. Apakah murni karena itu saja atau mungkin ada faktor lain, khususnya di Jakarta? Pak Kadis, silakan. Ya, jadi Mbak Diana, Bapak Ibu, kenaikan harga daging sapi disebabkan oleh tingginya harga sapi timbang hidup, khususnya sapi import yang dipengaruhi oleh menurunnya pasokan sapi dari wilayah Australia dan meningkatnya kurs dolar mengakibatkan naiknya harga daging sapi segar di tingkat konsumen. Pada umumnya seperti itu, Bang. Tapi sebenarnya kan Pak, kalau misalnya faktor luar itu biasanya tentu sudah ada intervensi ataupun skema-skema yang disiapkan oleh baik itu pemerintah pusat dari Kementerian Pertanian ataupun mungkin dari level provinsinya sendiri begitu. Nah, kalau kemarin kenapa selama 2 pekan terakhir apakah sudah ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah supaya misalnya jelang Ramadan ini tidak ada aksi mogok pedagang lagi begitu Pak? Ya, jadi sebenarnya terkait dengan harga itu adalah kewenangan dari itu terkait dengan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam hal impor pangan, Mbak. Jadi Pemprov DKI senantiasa berusaha melakukan intervensi seperti penyediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat Jakarta. Jadi apa yang bisa kita laksanakan itu yang kita lakukan. Khususnya pada 2 pekan terakhir ketika soal harga daging sapi ini seperti apa Pak intervensi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya, jadi kita ada namanya BUMD ya, Dharma Jaya. Jadi kita juga sempat mendukung penyediaan sapi sebanyak 500 ekor dengan harga 54.000 per kilogram berat hidup. Dan saat ini sudah terjual sebanyak 350 ekor. Di samping itu juga kita menyediakan komoditi daging sapi pada kegiatan pangan bersubsidi bagi lebih kurang 1 juta masyarakat tertentu dengan harga beli masyarakat tertentu di mana untuk daging seharga Rp35.000 per kilogramnya. Dan kita juga selalu melaksanakan gerakan pasar murah yang dilaksanakan oleh BUMD Pemprov DKI. Misalnya dengan harga Rp128.000 kilogram untuk paha depan, kemudian Rp139.000 untuk paha belakang dan Rp109 untuk sop, serta Rp125.000 untuk daging semur. Jadi
Selain itu, berdasarkan hasil kesepakatan antara Asosiasi Pedagang dan Pelaku Usaha dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, sebenarnya tanggal 22 telah disepakati harga timbang hidup seperti yang disampaikan oleh Pak Asnawi tadi ya Mbak ya. Jadi memang di tingkat feedlotter itu 55.000 per kilogram hidup. Oke, Pak, mungkin kalau secara awam kami belum memahami begitu ya, apa itu feedlotter, kemudian rantai apa atau celah apa yang terputus sehingga ini tidak langka tetapi harganya bisa naik. Nah, mungkin Pak Kadis bisa berbagi menjelaskan begitu ya secara lebih sederhana, apa sih Pak yang membuat harga ini bisa dalam 2 pekan terakhir naik begitu? Ya, tadi sudah disampaikan sebenarnya Mbak ya. Jadi silakan Pak Kadis. Oke. Izin menambahkan, Mbak. Ada Baik. kenaikan Izin harga. menambahkan. Oke, saya persilakan Pak Kadis terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan saya. Pak Yayan, nanti saya persilakan sehabis Pak Kadis, silakan. Ya, jadi penyebab kenaikan harga itu sebenarnya tingginya harga sapi timbang hidup Oke. dari feedlotter serta naiknya Berarti harga bukan karena karkas hewan di kelangkaan ya rumah Pak? potong. Iya, karena memang kenaikan harga. Oke. Seperti disampaikan Pak Yayan tadi. Ini artinya impor daging sapi dari beberapa wilayah itu berkurang, sebut saja misalnya wilayah Australia, sehingga membuat kuota dalam negeri juga turun begitu ya Pak, sehingga harganya naik begitu. Iya, Oke. betul Mbak. Baik, saya mau beralih ke Pak Yayan. Silakan Pak Yayan mau menambahkan apa? Sekaligus saya mau menambah pertanyaan Pak Yayan. Sebenarnya naiknya dari harga berapa ke berapa Pak yang membuat para pedagang juga merasa sangat dirugikan? Dari 3 bulan ke belakang itu kenaikan itu sangat signifikan, Mbak. Gejolak-gejolak harga ini 2 pekan kemarin lah, sehingga kami mengadakan aksi mogok berhenti berjualan. Ya. Seperti itu. Untuk masalah kenaikan harga sebetulnya paling utama itu karena ada kenaikan kurs dolar, Mbak. Ya, oke. Kalau dolar murah, sapi pun itu nggak bakalan mahal harga timbang hidup itu. Oke, baik. Jadi acuannya ke dolar, ke nilai dolar, Mbak. Oke, tentu kan kita mengetahui bahwa yang namanya ekonomi, kurs dolar, nilai tukar dolar itu selalu naik turun begitu ya Pak ya. Tapi kan yang menjadi perhatian mungkin dari teman-teman dari Asosiasi Pedagang Daging Indonesia atau APDI ini adalah sebenarnya bagaimana pemerintah tetap menjaga tetap stabil begitupun kalaupun misalnya naik dalam batas wajar. Nah yang saya tanyakan naiknya dari berapa ke berapa Pak? Sehingga menurut para pedagang ini sudah tidak wajar begitu. Dari harga 3 bulan ke belakang itu kisaran harga timbang hidup itu 49.000, Mbak. Oke. Kalau harga timbang hidup itu yang diberikan ke konsumen, Pak? Ini mata rantainya seperti ini, Mbak. Silakan, Pak. Pada feedlotter itu membeli sapi ke Australia. Baik. Digemukkan oleh feedlotter selama 3 bulan sampai 4 bulan. Baru sapi itu siap terjun ke RPH yang ada di Jabotabek. Baik. Dari RPH itu baru datanglah para pedagang pasar yang belanja ke RPH. Oke, harga timbang hidup yang Bapak sampaikan itu adanya di mata rantai yang mana, Pak? Sekarang kita berbicara harga sekarang aja ya, Mbak ya. Boleh, silakan Pak. Kebijakan dari pemerintah, alhamdulillah yang diwakili oleh Kementerian Pertanian, bahwa saya cuma hanya menambahkan dari Pak Haji Asnawi tadi, harga itu udah disepakati di angka 55.000 sampai ke Idul Fitri. Baik. Ya, kalau sekarang kita berbicara jadi acuannya, untuk sekarang kalau di RPH jadi dari timbang hidup ke karkas itu kalau 50% timbang karkas itu jadi 110. Oke. Karena ada di sana persentasenya kemungkinan besar harga timbang hidup itu di angka 107 sampai 108. Jadi karkasnya itu dagingnya yang tadi dibilang sama Bapak, jadi daging paha depan kena 125.000, daging paha belakang 133.000. Jadi di tingkat konsumen itu di angka kisaran 130 sampai 130.
untuk sementara ini. Oke, dan itu menurut teman-teman dari APDI itu dalam tahap ataupun batas wajar Pak 130.000 per kilo ya Pak ya? Sebetulnya mah harga yang paling stabil itu di angka 110 sampai 120, Mbak. Oke. Dengan angka 130, 140 ini, jujur kami para pedagang daging yang berada di pasar tradisional kena dampak, Mbak. Hampir Dampaknya 30% konsumen itu mengeluh. pembelanjaan konsumen, Mbak. Oke. Mengeluh. Baik dari bakso, baik dari warung Padang, dari soto, dari banyak UMKM lah, Mbak. Oke, dan tentu kemarin kesepakatannya dari teman-teman Kementerian Pertanian adalah terus menjaga harga di sekitar 130.000 per kilonya ya Pak? Siap, dan itu pun insya Allah akan saya usahakan. Saya sangat berucap terima kasih Mbak Kementerian Pertanian yang sudah membantu kami lah untuk harga itu tetap stabil. Oke, Itu baik. aja. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Oke, baik. Saya mau beralih ke Pak Hasudungan. Pak Hasudungan, ini kan sebenarnya sudah ada kesepakatan begitu ya dari teman-teman Asosiasi Pedagang Daging Sapi dengan Kementerian Pertanian. Nah, kita tahu betul bahwa Kementerian Pertanian kan level nasional, tapi kalau misalnya Pak Hasudungan di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta sendiri ada skema tertentu nggak sih Pak untuk bisa menjaga, terutama ini bentar lagi kita mau memasuki bulan puasa, kemudian bulan Ramadan, kemudian kita tahu juga sebentar lagi juga ada beberapa hari besar, misalnya Hari Raya Imlek begitu Pak. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebenarnya langkah-langkah Pemprov DKI untuk menjamin ketersediaan daging sapi untuk masyarakat. Yang pertama tadi, kita mengadakan regulasi stabilisasi harga daging sapi dengan adanya pasar murah, kemudian juga dengan pangan bersubsidi tadi, di mana kita menjual daging sapi kepada masyarakat yang berhak ya dengan harga di bawah harga pasar, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kemudian, kedua kita juga ada sistem early warning system, di mana kita selalu mengadakan monitoring terhadap ketersediaan dan stok, khususnya bahan pangan strategis, salah satunya adalah daging sapi. Oke. Dan untuk stok kita selama sampai dengan 3 bulan ke depan, untuk daging sapi memang mencukupi, Mbak. Oke, baik. Kalau yang saya tangkap kan sebenarnya skema yang tadi Pak Hasudungan sampaikan, kalau bicara soal pasar murah itu khususnya ke konsumen. Tapi kalau misalnya untuk pedagang sendiri begitu Pak, untuk bisa mengakomodir kebutuhan dari para pedagang, adakah skema-skema tertentu Pak? Ya, jadi sebenarnya tadi kan sudah disampaikan juga oleh Pak Yayan. Sebenarnya kebijakan terkait dengan harga sapi di tingkat feedlotter itu adalah dari Kementerian Pertanian, jadi bukan dari Pemda. Jadi kita hanya mengintervensi terkait dengan stok dan ketersediaan harga pangan di tingkat kota atau di tingkat Baik, Pak. provinsi Saya DKI paham bahwa Jakarta. memang level kebijakan nasional itu yang penentuan Ya. harga. Tapi yang ingin saya tanyakan khususnya di Jakarta, Pak. Karena kan kita tahu betul Jakarta ini adalah etalase begitu ya, Pak ya. Ketika di Jakarta langka, bagaimana dengan kota-kota lainnya? Maka saya tanyakan sebenarnya skema seperti apa. Kalau tadi kan Pak Hasudungan banyak menyoroti soal pasar murah dan monitoring begitu. Itu mungkin fokusnya ke konsumen. Tapi kalau bicara soal perhatian ke para pedagangnya, Pak? Perhatian kepada pedagangnya. Ya, Betul. kita memastikan stoknya aja, Mbak, memastikan stok ya. Jadi kita memang intervensi langsung ke masyarakat. Kalau pedagangnya itu sebenarnya mereka sudah ada asosiasi juga, dan mereka juga sudah berkoordinasi dengan kementerian. Kalau untuk pedagangnya mungkin kita lebih ke arah kualitas atau keamanan pangannya. Dan kita selalu memastikan bahwa bahan pangan atau daging sapi yang dijual ke masyarakat itu adalah daging sapi yang baik, sehat, aman, sehat, utuh, dan halal. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terakhir saya mau ke Pak Yayan. Pak Yayan, kalau misalnya nanti kan sudah ada kesepakatan nih dengan teman-teman APDI dan juga Kementerian Pertanian. Oke, sepakat 130.000 per kilogramnya sampai dengan nanti bulan puasa atau bulan Ramadan begitu. Dan tadi Pak Yayan menyampaikan kalau bisa lebih murah. Tapi kalau misalnya naik kembali, apa yang teman-teman asosiasi siapkan? Naik di tingkat mana dulu ini, Mbak? Naik di tingkat eceran apa naik di tingkat feedlotternya ini? Kalau bicara di feedlotter terlebih dahulu misalnya. Karena kan kemarin saya sudah meeting Zoom
diwakili oleh Kementerian Pertanian dan PKH dan Bappenas, banyaklah elemen di sana. Insya Allah itu harga HET-nya udah ditetapkan sampai ke Idul Fitri itu 55.000, Mbak. Jadi Baik. nggak ada kenaikan lagi. Apabila ada kenaikan dari pitlotter, Pak Menteri sudah menyatakan sikap, laporkan dan akan disidak langsung. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti ada tindak tegas untuk yang menaikkan harga ataupun mencari keuntungan sendiri begitu ya. Itu terakhir ke Pak Yayan, tapi Ya. terakhir saya mau ke Pak Hasudungan. Pak Kadis mungkin boleh sampaikan ke pemirsa CNN Indonesia TV bahwa stok pangannya itu seperti apa, monitoring yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apa khususnya jelang bulan puasa dan juga bulan Ramadan supaya konsumen bisa tenang. Ya, jadi kami juga ada langkah-langkah konkret yang bisa kami laksanakan di tingkat rumah potong karena kebetulan Pemprov juga mengelola rumah potong hewan cakung ya. Jadi kita tidak melakukan pengurangan jam operasional Ya. dan tidak melakukan penambahan biaya pemeriksaan hewan di rumah potong yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena untuk biaya pemeriksaan kesehatan hewannya itu per ekornya 10.000 saja. Jadi itu salah satu intervensi dari kita kepada para pemotong yang di RPH supaya mereka juga tidak terlalu rugi ya, tidak terlalu berat untuk membayar biaya pemeriksaan kesehatan hewannya. Kemudian untuk terkait dengan stok pangan, stok bahan pangan kami di Pemprov DKI Jakarta, perlu kami sampaikan juga untuk kebutuhan 1 bulan seluruh kota Jakarta itu kurang lebih 7.000 ton untuk 1 bulan. Sementara untuk ketersediaan kita kurang lebih 12.442 ton. Jadi bisa dikatakan kategorinya cukup. Di mana lokasi-lokasi penyimpanan atau stok daging sapi atau daging kerbau tersebut ada dari Bulog, Dharma Jaya, RPH, importir, distributor, pasar pedagang, dan pasar modern. Seperti itu. Jadi kami pastikan untuk masyarakat Jakarta tidak perlu panik buying karena stok daging sapi cukup sampai 1 bulan ke depan. Baik, sudah ada kesepakatan antara Kementerian Pertanian dan juga Asosiasi Pedagang Daging Sapi Indonesia, kemudian juga dari Pemprov DKI Jakarta. Pemda sendiri juga sudah memiliki skema-skema tertentu untuk bisa menjaga beberapa bahan pangan pokok termasuk soal daging sapi. Kita harapkan nanti jelang Ramadan, jelang Hari Raya Imlek, jelang bulan puasa yang paling dekat, ini semua harga terjaga termasuk juga daging sapi. Terima kasih Pak Yayan dan juga Pak Hasudungan waktunya untuk CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Selamat sore, sehat selalu.